Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alida Laili, NIM akhir 012 dari kelas N, Program Studi Agrikoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu predator yang dapat digunakan untuk pengendalian hama, yaitu capung jarum. Selamat menyaksikan! Dalam kegiatan budidaya tanaman, sering mengalami beberapa kendala. Kendala yang sering terjadi yaitu rusaknya tanaman utama akibat hama. Hama-hama tersebut akan merusak tanaman sehingga dapat mengurangi atau menurunkan kualitas dan kuantitas dari tanaman tersebut. Pada umumnya, para petani menggunakan pestisida kimia untuk mengendalikan hama-hama tersebut. Akan tetapi, penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan rusaknya keseimbangan agroekosistem. Nah, untuk dapat mengurangi rusaknya lingkungan tersebut, maka dapat dilakukan pengendalian dengan memanfaatkan musuh alami. Pengendalian dengan memanfaatkan musuh alami tersebut yaitu secara biologis memaksimalkan kerja dari faktor biotis seperti parasitoid, predator, dan patogen yang dapat memangsa inangnya. Dalam pengendalian dengan memanfaatkan musuh alami, salah satunya yaitu memaksimalkan faktor biotis predator. Predator merupakan salah satu golongan makhluk hidup yang sangat penting untuk mengendalikan kehidupan organisme. Dalam hidupnya atau selama hidupnya, predator memakan banyak mangsa. Nah, ciri-ciri dari predator yang pertama yaitu predator dapat memangsa atau membunuh semua tingkat perkembangan dari mangsanya, mulai dari telur, larva, nimfa, pupa, bahkan imago. Ciri yang kedua, predator membunuh dengan cara memakan atau menghisap secara cepat. Dan yang ketiga, predator membunuh mangsanya untuk dirinya sendiri. Yang keempat, sebagian besar predator bersifat karnivora. Yang kelima, predator memiliki ukuran yang lebih besar daripada mangsanya. Yang keenam, dalam segi makan, predator ada yang memakan dengan cara mengunyah seluruh tubuh mangsanya, ada yang menusuk dengan mulutnya, dan ada yang menghisap cairan di dalam tubuh mangsanya. Dan ciri yang terakhir yaitu predator ada yang monofag, oligofag, dan ada yang polifag. Salah satu predator yang dapat digunakan untuk pengendalian hama yaitu capung jarum. Pada umumnya, capung terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu capung biasa atau capung siber, dan yang kedua yaitu capung jarum. Nah, perbedaan yang paling menonjol atau dapat dilihat dari kedua capung tersebut yaitu pada capung jarum mempunyai tubuh yang lebih ramping seperti jarum. Selain itu, apabila tidak terbang, maka capung jarum tidak akan mengepakkan sayapnya. Sehingga, apabila tidak terbang, sayap dari capung jarum tersebut akan menguncup dan tegak lurus dengan tubuhnya. Berikut ini merupakan salah satu foto yang menunjukkan bahwa sayap dari capung jarum menguncup apabila tidak terbang. Capung jarum merupakan salah satu dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, Odonata, subodo Zygoptera, dan famili Chonacrionidae. Nah, famili tersebut pada umumnya hidup di berbagai habitat, baik habitat perairan yang mengalir maupun perairan yang tidak mengalir. Selain itu, famili tersebut merupakan famili dengan jumlah yang terbesar dan penyebaran yang merata di seluruh dunia. Nah, adanya kemampuan adaptasi yang tinggi menyebabkan tingginya jumlah spesies pada capung jarum. Selain mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi, capung jarum juga mempunyai kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya. Akan tetapi, apabila suhu lingkungan yang terlalu rendah dan di bawah ambang toleransi, maka dapat menyebabkan kematian pada capung jarum. Hal tersebut dikarenakan metabolisme tubuh dari capung jarum akan terhambat. Nah, selain itu,
populasi dari capung jarum pada habitat pertanian termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada habitat pertanian mempunyai intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi dan kurangnya penutupan vegetasi tumbuhan di sekitar sungai pada habitat pertanian. Intensitas cahaya matahari yang tinggi dapat menyebabkan populasi dari capung jarum yang juga tinggi. Hal tersebut dikarenakan capung jarum mempunyai kebiasaan yaitu menjemur tubuhnya pada sinar matahari untuk menghangatkan tubuhnya dan untuk memperkuat ototnya agar dapat terbang dengan baik. Oleh karena itu, karena capung jarum mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi dan kemampuan dalam mengatur suhu tubuhnya, maka capung jarum mempunyai peluang yang cukup tinggi untuk dijadikan sebagai musuh alami atau predator. Capung jarum bertelur atau meletakkan telurnya di dalam tubuh tanaman. Capung jarum tersebut dapat menenggelamkan diri mereka sendiri selama 30 menit dalam satu waktu. Setelah itu, capung jarum akan memanjat sepanjang batang tanaman air dan kemudian bertelur. Setelah telur-telur tersebut menetas, maka akan menjadi larva, kemudian akan menjadi nimfa. Setelah itu, saat menjadi nimfa, capung jarum tersebut akan menjadi imago. Capung jarum tidak memiliki tahap kepompong dalam perkembangannya. Capung jarum merupakan salah satu predator yang sangat penting pada pertanaman padi. Capung jarum tersebut dianggap sangat berperan penting untuk mengendalikan hama pada pertanaman padi secara alami. Hal tersebut dikarenakan selain jumlah spesiesnya yang sangat beragam, jumlah atau populasi dari capung jarum tersebut sangat melimpah di alam. Nah, kelimpahan dari populasi capung jarum tersebut dikarenakan capung jarum mempunyai kemampuan adaptasi yang sangat tinggi. Pada umumnya, nimfa capung jarum hidup di air, kemudian akan naik pada batang padi untuk mencari nimfa dari warang. Nimfa warang tersebut merupakan salah satu hama pada tanaman padi. Nah, pada umumnya, capung jarum itu menjadi predator atau berperan sebagai predator pada saat imago. Pada saat imago, capung jarum akan memangsa-mangsanya dengan cara terbang berulang-ulang. Nah, pada saat terbang tersebut, capung jarum terbang di bawah daun padi untuk mencari serangga yang juga terbang di bawah daun padi. Serangga tersebut pada umumnya atau sebagian besar merupakan hama pada tanaman padi. Nah, imago dari capung jarum tersebut berkemampuan memangsa banyak jenis dari spesies serangga. Salah satunya atau seperti kutu daun, warang, walang sangit, nyamuk, lalat, dan kupu-kupu. Dengan demikian, maka capung jarum tersebut mempunyai peran yang sangat penting untuk mengendalikan organisme, terutama hama pada pertanaman padi. Sehingga dengan adanya capung jarum tersebut, maka dapat menguntungkan dunia pertanian, khususnya dalam pertanian padi. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu pengendalian hama, khususnya pada pertanaman padi, dapat dilakukan dengan pengendalian hayati. Pengendalian hayati tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami, salah satunya predator capung jarum. Nah, dengan memanfaatkan predator capung jarum tersebut, maka dapat mengendalikan hama pada tanaman padi secara alami. Adanya pengendalian secara alami, maka dapat menjaga lingkungan atau agroekosistem pada pertanaman padi. Dengan terjadinya agroekosistem, maka dapat menciptakan pertanian yang berlanjut. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan kita mulai menggunakan pengendalian hayati, salah satunya dengan memanfaatkan predator atau musuh alami. Sekian penjelasan dari saya terkait pengendalian hayati dengan memanfaatkan predator capung jarum.
Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.